Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bertemu dengan kajian Tablighul Islamiyah MTS Negeri 5 Cianjur dalam rangka ngabuburit bareng warga MTS Negeri 5. Mudah-mudahan kajian ini dengan waktu yang singkat bisa menjadi amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan kita semua mendapat pahala dengan acara ini. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang amalan di bulan Ramadan. Amalan di bulan Ramadan tentunya ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, amalan wajib. Yang kedua, amalan sunnah. Untuk amalan wajib, diantaranya adalah satu, puasa, yang kedua, sholat 5 waktu, yang ketiga, membayar zakat fitrah. Yang pertama tadi, amalan yang pertama adalah puasa. Tentunya puasa ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu syaum, yang artinya menahan. Menurut istilah, puasa atau saum ini adalah menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum yang disengaja. Kemudian hubungan suami istri. Kemudian haid bagi perempuan. Kemudian selanjutnya mimpi basah atau keluar mani untuk laki-laki, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya, amalan di bulan puasa yang kedua adalah sholat 5 waktu. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Artinya, amalan wajib ataupun amalan sunnah tanpa sholat 5 waktu tidak ada artinya. Peribahasa mengatakan, ibadah puasa tanpa sholat ibarat pohon tanpa akar. Artinya, puasa tanpa melakukan sholat 5 waktu tidak ada faedahnya. Karena salat itu sendiri tadi merupakan salah satu kewajiban yang pokok sebagai fondasi kita dalam beribadah. Ada yang mengatakan salat atau puasa tanpa salat 5 waktu ibarat burung tanpa sayap, sehingga tidak sampai ke tujuan, sehingga pahalanya pun tidak maksimal. Burung hanya di bawah tanpa sayap, tidak ada artinya. Selanjutnya, amalan yang ketiga adalah zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat badan. Adapun ketentuan untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dengan beras seberat 2,5 kg. Atau setara dengan 3/4 liter. Ketentuan lain, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, tentunya harus sesuai yang kita makan. Bila kita makan dengan beras yang bagus, katakanlah pandan wangi, maka mengeluarkan zakat fitrahnya pun harus dengan pandan wangi. Ataupun misalkan anak-anakku mengeluarkan zakat fitrahnya sesuai yang dimakan dengan beras harganya 10.000 per liter.
Berarti kalau 3,5 atau 3/4 liter ini dengan harga 10.000, 35.000 kalau diuangkan. Yang jelas aturannya dengan beras kalau dipakai dengan kilogram itu 2,5 kilogram. Kalau dengan liter 3/4 liter. Itu barangkali. Kemudian ada manfaat di situ. Ada manfaat dari mengeluarkan zakat fitrah ini. Yang pertama, manfaat dari zakat fitrah ini adalah membersihkan jiwa dari sifat kikir. Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Kikir artinya pelit, ya. Kalau kata Pak Asep kemarin meregehese, itu ya, cap jahe, gitu ya. Jadi dengan mengeluarkan zakat fitrah, mudah-mudahan akan timbul rasa dermawan, ingin membagi kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian manfaat dari zakat fitrah itu sendiri adalah untuk menghapus dosa kecil. Dosa kecil yang kadang tidak terasa oleh kita. Di antaranya adalah berbohong. Kemudian adanya ingkar janji. Misalkan berjanji dengan teman tapi tidak ditepati, itu berarti termasuk kepada dosa kecil. Dosa kecil kalau terus ditumpuk maka akan menjadi dosa besar. Itu masalahnya. Ketika dosa kecil bisa dihapus, kalau dosa besar beda lagi. Kalau dosa besar tentunya harus dengan taubatan nasuha, tidak untuk mengulangi kembali. Kemudian manfaat dari mengeluarkan zakat fitrah ini adalah diantaranya untuk mengikis sifat hasad, ya. Sifat hasad artinya di sini bisa dikatakan orang yang hasud, ya. Tidak senang melihat orang lain berhasil, tidak senang melihat orang lain bahagia. Kalau zaman sekarang mungkin ada bahasa istilah toksik, ya. Itu hati-hati. Karena bisa menyinggung perasaan orang lain, bahkan bisa fatal akibatnya. Nah, mudah-mudahan sifat-sifat yang ketiga ini, dari mulai sifat yang kikir, kemudian dosa kecil, kemudian selanjutnya sifat hasad, mudah-mudahan dengan kita membayarkan zakat fitrah, maka jiwa kita akan bersih kembali fitri, seperti itu. Kemudian poin yang kedua tadi bahwa amalan selain ada yang wajib juga ada yang sunnah. Nah, amalan yang sunnahnya diantaranya adalah yang pertama mungkin yang sudah dilakukan oleh semua, yaitu tarawih. Tarawih bersama ataupun tarawih sendiri di rumah silahkan. Amalan yang kedua diantaranya membaca Al-Quran atau tadarus. Silahkan perbanyak walaupun hanya 1 ayat. Silahkan perharinya dijadwal untuk membaca Al-Quran. Insya Allah pahalanya berlipat ganda. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18. Kebaikan atau pahala satu kebaikan itu akan dilipat gandakan. Setara dengan satu kebaikan akan dibayar dengan 70 kebaikan. Insya Allah. Kemudian amalan yang sunnah yang lainnya adalah tentunya sodakoh jariyah. Sodakoh silahkan, apalagi ini di waktu sekarang, di waktu untuk berbuka, barangkali ada yang sodakoh karena melihat misalkan ada orang lain yang tidak mampu untuk berbuka, silahkan belajar untuk memberi. Apalagi tadi melihat manfaatnya, sodakoh di bulan puasa itu ibarat 1 dibayar 10 lipat, 70 lipat. Kebayang, kalau kita misalkan memberi makan orang lain dari 1 butir nasi, ya, apalagi 1 piring nasi, mungkin akan dilipat gandakan menjadi 70
piring nasi. Kalau dilihat butir apalagi akan menjadi beribu-ribu butir pahala yang kita dapatkan. Demikian yang saya sampaikan kesimpulannya. Barangkali dari materi ini mudah-mudahan di bulan Ramadan ini selain kalian ataupun terutama ini untuk siswa ya, selain kita ini untuk belajar amalan yang wajib, juga kerjakan amalan-amalan yang sunnahnya. Semoga ada manfaat terutama untuk saya dan juga untuk semua yang bergabung di channel ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan pahala yang melipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Demikian dapat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.